Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Optima. Ini webinar pertama kita di Optima Healthcare Solutions, di mana kita sebagai eh, penyedia konsultasi healthcare yang berhubungan dengan pasien dan family education, juga infection prevention. Eh, Kedepannya kita juga akan ada training healthcare workers dan juga community wellness program. Untuk saat ini, kita akan mendukung salah satu program pemerintah yaitu Kenali TBC dan bagaimana menanganinya dengan tepat. Saat ini, webinar ini akan dibawakan oleh Dr. Agustini Leonita, di mana beliau setiap harinya bertugas di Puskesmas Kebayoran Lama. Jadi, kalau ada yang mau cek kesehatan ke Puskesmas Kebayoran Lama dan menanyakan Dokter Agustini, boleh. Untuk singkatnya Dokter Nita ya. Kalau ada yang mau minta foto, tanda tangan juga boleh. Oke, silakan. Untuk Dokter Nita, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat malam semuanya. Makasih banyak Bu Ade sudah diperkenalkan panjang lebar. Senang sekali hari ini, malam ini kita bisa bareng-bareng ya di sini. Sebenarnya saya lebih kepada sharing ya, karena memang ini, mungkin kalau pengetahuan tentang TBC bisa sudah banyak kita dapatkan. Saya di sini hanya membagi sedikit, ilmu dan pengalaman terkait penata laksanaan TBC sehari-hari. Oke, izin share screen dari saya aja ya, Bu, ya? Iya, silakan. Wait, ya, wait. Apakah sudah tampak? Tunggu sebentar. Yes, sudah. Iya iya iya, sorry. Ulang ya, oke. Oke, baik. Terima kasih. Malam ini saya akan coba sharing terkait dengan TBC dan bagaimana mengenalinya dan bagaimana menanganinya dengan tepat. Ini terima kasih banyak kesempatannya untuk Optima Healthcare Solution. Ya, kami di sini berusaha untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan ya, terutama penyakit menular. Salah satunya adalah TBC. Eh, nah, ini saya, walaupun kita udah di era, Google, era ChatGPT gitu ya, tapi sehari-harinya ternyata kita masih berjibaku nih sama hal-hal yang sifatnya masih klinik-klinik kayak gitu ya. Jadi TBC itu ada yang bilang, apakah dia kutukan, seperti itu. Kemudian ada yang bilang, "Saya kok nggak ada keturunan TBC, kenapa saya bisa TBC ya?" Gitu ya. Jadi mereka berpikir bahwa TBC itu penyakit keturunan. Kemudian kalau sekalinya TBC, dia akan seterusnya di-stigma untuk tetap sebagai pasien TBC, ada juga. Jadi bibit penyakitnya dibawa nanti nih seumur hidup gitu ya. Atau bahkan udah hopeless, mereka menganggap tidak bisa sembuh gitu sama sekali, gitu. Nah, ini dia, TBC itu sebenarnya simply karena penyebabnya si kuman ini ya. Jadi kuman ini ya namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi sama seperti kuman-kuman yang lain di dalam tubuh kita, kalau kita diare, kalau kita, apa namanya, misalnya sakit kulit gitu ya, ada bisul gitu, itu sebenarnya ada kumannya. Nah, itu kita bisa bunuh dengan antibiotik. Banyak orang bilang, TB itu flek paru ya, ada yang, "Saya kena flek Dok," eee, pernah kena flek gitu ya. Terus, jadi sebenarnya yang kita bilang penyakit keturunan, di bawah seumur hidup, kutukan, itu sebenarnya hoaks ya. Nah, si kuman ini ditularkan melalui udara, pernafasan ya, droplet. Jadi kalau kita bicara, ketawa gitu ya, atau batuk, bersin, itu keluar udaranya
yang mengandung kuman TBC. Nah, kalau dibilang kok, apa, kuman atau bakteri itu bedanya sama virus Covid, Dok, gitu ya. Ada juga yang parasit, Dok, ada yang jamur. Itu kalau bakteri itu sedikit lebih besar daripada virus ya. Jadi tetap nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang, jadi tetap harus dilihat di bawah mikroskop. Kalau virus lebih kecil lagi. Nah, contohnya dari kuman ini adalah si kuman TB ini, MTB kita bilangnya, Mycobacterium tuberculosis. Nah, gimana sih bisa cara tertularnya? Saya sampai sekarang itu kalau masih ada orang batuk ya, mungkin kebawa dari zaman Covid ya, itu kalau orang batuk kayaknya udah langsung parno, karena masih ada kuman-kuman lain nih sebenarnya yang kita harus waspadai. Ya, zaman sekarang apalagi kita nggak pernah pakai masker di tempat umum ya, kemudian nggak pakai di kereta atau di bis ya, kita mau outing misalnya terus rame-rame, itu tuh kalau misalnya ada satu orang yang batuk dan ternyata dia TBC, itu kalau dia nggak pakai masker ya, tidak menutup mulutnya dengan siku ya, biasanya kan etika batuk seperti ini. Nah, dia bisa aja kumannya menyebar ke seluruh ruangan dan menularkan pada kurang lebih 10 sampai 15 orang lain. Jadi bayangkan kalau naik KRL tiap hari ada yang batuk, udah deh tuh. Jadi tetaplah, menurut saya tetaplah menggunakan masker nih sehari-harinya, walaupun udah nggak pandemi ya, tuh. Nah, kenapa sih kita harus waspada sama si TBC ini? Karena ini tahun 2023, ini saya belum update, 2024 belum keluar, dari WHO, tapi intinya, di Indonesia itu sejuta orang lebih nih kena TBC, ya. Sejuta orang, terus yang baru ketemu baru 821.000. Jadi kalau, yang belum resmi dirilis itu tahun 2024 bahkan udah keluar 889.000, sebenarnya lebih tinggi lagi nih yang baru kita ketemu. Tapi tetap belum nyampe, sejuta. Itu artinya apa? Bahwa di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang belum diobati, gitu. Belum ditemukan dan belum diobati. Nah, jadi dan yang sukses aja ya dari 821.000 ini, kita cuma 87% nih yang bisa sukses, bisa sembuh, sampai sembuh dan lengkap pengobatannya. Artinya apa? Berarti ada yang banyak juga yang gagal ya, kabur gitu ya, dua dua bulan berobat terus dia capek minum obat atau ngerasa udah enakan dia selesai gitu ya, padahal dia bisa menimbulkan masalah lain ya, masalah baru lagi. Nah itu dia, itulah challenge kita atau tantangan kita untuk mengobati TBC ini. Nah, bagaimana sih perjalanan penyakit TBC? Itu tadi saya bilang, TBC itu kalau kita bicara, ketawa, atau menghembuskan nafas dengan paksa misalnya batuk, bersin, itu kumannya langsung beredar di udara di sekeliling kita ya. Jadi bisa kurang lebih kalau dia nggak ada ventilasi di sana, nggak ada udara yang lewat, itu bisa sampai 4 jam tuh dia melayang-layang di udara di dalam ruangan itu. Nah, kuman yang ada itu terhirup oleh orang yang datang, orang yang menggunakan ruangan yang sama ya. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita di kamar mandi gitu ya batuk, terus udah nggak ada di situ, kita udah nggak di situ, kumannya masih ada, nah kamar mandinya dipakai sama orang lain. Ya udah, jadinya bisa juga menghirup kuman itu, gitu ya. Ya ini kurang lebih, perjalanannya, wah ini secara selularnya ya, jadi kalau kita lihat pokoknya tubuh itu intinya sih tubuh itu begitu si kuman ini masuk, tubuh itu dengan segala bentuk tentaranya mulai dari makrofag, ya kemudian ada,
inilah pokoknya tentara-tentaranya ada ibaratnya, TNI Angkatan Udara, Laut, dan kawan-kawan datang, berusaha membuat kuman ini terkurung, ya. Berusaha membunuh kuman ini, tapi seringkali, bisa mati semua, ya, tapi ada juga yang hanya bisa dia kurung dengan segala macam, eee, sel-sel ini. Jadi dijaga ketat nih sama si, eee, sel-sel kekebalan tubuh kita. Nah, kalau kita 90% seperti itu, makanya, kalau dokter paru bilang, kalau teman saya yang dokter paru bilang, itu 96% kita itu udah TBC laten, artinya kuman TBC-nya ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, kalau kita jelek kekebalan tubuhnya, ya ini ikatannya bisa lepas. Jadi bisa jadi sakit, jadi aktif nih TBC-nya, tuh. Nah, kalau misalnya kita diemin gimana jadinya, Dok? Nah, ini yang terjadi. Kalau misalnya kuman TBC-nya ini kan masuknya awalnya lewat, paru ya. Jadi awalnya tuh pintu masuknya di paru. Ketika kita tidak adekuat, nggak bagus nih ngobatin di sini, dia akhirnya bisa menyebar jalan-jalan nih lewat pembuluh darah ya, bisa keluar ke ekstra paru, ada yang ke sini nih, ke apa namanya, ke usus ya, kemudian ke belakang ini ada tulang belakang atau spinal, terus ke kidney itu di belakang sini ya, di kidney atau ke ginjal. Nah itu dia bisa ke seluruh tubuh, yang paling parah bisa ke otak juga ya, selaput saraf. Jadi dia bisa mampir ke seluruh tubuh kecuali kuku dan rambut, gitu. Jadi kalau pasien saya biasanya ada yang TBC kulit tuh, TBC kulit, kemudian ada TBC mata, tapi kita obatin bisa sama-sama dengan obat yang sama. Oke, ini, kalau misalnya kita, menghirup kuman TBC tadi, ya. Kalau kita menghirup udara yang ada bakteri TBC-nya, kalau kita kuat, kekebalan tubuh kita baik, kumannya bisa mati, ya. Jadi kekebalan tubuh orang itu cukup kuat untuk membunuh. Sehingga orang itu tidak sakit TBC. Yang kedua adalah infeksi laten, ini yang justru berbahaya, ya. Jadi kalau infeksi laten ini, kuman TBC-nya masuk, tapi dia hanya cukup ditahan aja, dikurung sama kekebalan tubuhnya. Jadi, kayak tadi, gambaran yang tadi, diikat gitu ya, diikat oleh seluruh sistem imun kita, sehingga kita kelihatan baik-baik aja di luar, sehat. Hanya saja sewaktu-waktu kurungannya itu bisa lepas, ya. Nah, ini yang kita bilang nih kayak bom waktu sebenarnya. Kelihatan oke, baik, sehat saat ini, namun, tidak menularkan juga, hanya saja tetap harus kita obati, gitu ya. Yang ketiga sakit TBC, ini yang sudah jelas, kekebalan tubuh jelek, kumannya masuk, bisa berkembang biak, akhirnya bisa membunuh, akhirnya bisa berkembang biak dan menimbulkan sakit TBC. Nah, ini gejalanya apa? Ini secara teori ya kayak gini ya, ada yang bilang batuk darah, Dok. Iya, batuk darah, tapi nggak harus, nggak wajib ya. Terus batuk 2 minggu, Dok. Iya, memang, ini memang yang kalau orang dewasa wajib. Ada, tapi sekarang entah kenapa ya, saya sering ketemu sama yang batuknya kurang dari 2 minggu, ada yang cuma seminggu, ada yang dehem-dehem aja, tapi begitu diperiksa positif, kayak gitu ya. Nah, ini tanda gejala utama, lalu disertai dengan ada keringat malam, ada demam naik turun, ada berat badan turun, berat badannya tuh tidak turun tapi nggak bisa dijelaskan. Makan biasa aja, Dok, tapi kok turun ya, gitu. Atau ini, apa namanya, lemes gitu ya, jadi kayak, produktivitasnya menurun. Nah, ini khas pada orang dewasa. Sementara kalau pada anak-anak, nah ini anak-anak ini
Kita nggak bisa berpegangan pada batuk, nggak bisa berpegangan pada batuk. Jadi, seringkali anaknya datang hanya dengan, dia lemas ya, kemudian demam, tapi berat badannya stuck ya, karena nafsu makannya turun, gitu. Jadi batuk tidak wajib pada anak. Jadi kita langsung biasanya anak-anak berat badannya harusnya naik setiap bulan harusnya naik, balita itu kan harusnya naik kurang lebih sebulan itu 200 gram ya. Nah itu kalau dia nggak naik, stuck gitu, sebulan itu stuck, itu aja udah warning, "Ini kenapa?" Gitu ya. 3 bulan kita pantau stuck berat badannya, nah itu bisa kemungkinan kita langsung lakukan screening TBC. Nah yang paling sekarang isunya yang paling, paling paling apa ya, paling sering ya adalah bisa menyebabkan stunting, ini yang paling sedihnya ya, karena udah negara kita juara 2, anak-anaknya juga secara gizi juga rendah, sehingga, bisa isu stunting ini merupakan memerlukan perhatian yang sangat ini ya, sangat besar ya dari kita semua. Nah ini contohnya, ini kenapa TBC pada anak itu bisa menyebabkan stunting. TBC, infeksi TBC sendiri kan udah bikin dia malas makan ya, nafsu makannya turun, makannya juga jadi berkurang. Nah, karena infeksi ini juga naik nih metabolismenya melawan si kuman. Akhirnya, bisa menyebabkan infeksinya makin berulang. Jadi akhirnya karena nafsu makannya berkurang, akhirnya terjadi defisiensi dari zat gizi. Nah, itu dia, defisiensi zat gizi juga menyebabkan infeksi yang berulang. Kayak gitu aja terus muter dia, ya. Jadi semakin, berkurang nutrisinya, peradangannya juga semakin meningkat. Radang meningkat, malabsorpsi atau makan banyak tapi kok nggak naik-naik. Nah itu. Jadi ini adalah suatu masalah yang kompleks. Maka dari itu, stunting dan, eee, anak dengan dengan weight faltering itu artinya nggak naik, berat badan stuck aja, belum belum turun nih, belum turun dari, garis merah, itu kita udah langsung cek TBC-nya, nggak naik, walaupun dia status gizinya masih baik, tapi dia udah nggak naik dalam 3 bulan, itu langsung kita cek status TB-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang infeksi laten ya. Jadi kumannya itu masuk dalam jumlah mungkin nggak terlalu banyak, tapi akhirnya sama kekebalan tubuh kita dikurung seperti ini. Tertahan seperti tawanan, tapi ini kalau kekebalan tubuh kita lagi drop, bisa keluar kumannya. Infeksi laten TBC ini bisa, tanpa gejala terus-menerus bisa sampai 15 tahunan. Ya, jadi bisa lama, mungkin kalau ditanya pasiennya sekarang, "Saya nggak pernah ada kontak TBC, Dok." Ternyata, pas kita telusur, "Oh iya, waktu saya kecil kakek saya kena TBC. Jadi waktu itu saya kontak sama kakek saya." Nah, otomatis kumannya akan mungkin sempat masuk tapi dikurung sama kekebalan tubuhnya. Tapi sakitnya baru sekarang, baru lepas dan mengamuk, gitu. Nah, siapa yang, rentan untuk kena infeksi laten? Ya semuanya sebenarnya, ya semuanya. Masyarakat Indonesia karena kita juara 2 sedunia, kasus TBC-nya. Tapi, pemerintah memprioritaskan untuk melakukan pencegahan TBC, di infeksi laten TBC itu pada ini, golongan-golongan ini. Kalau dia kontak sama orang TBC, itu kita memang memprioritaskan untuk memberikan terapi pencegahan pada infeksi laten TBC. Nah, lalu yang kedua orang dengan, penurunan sistem kekebalan tubuh atau imunitas, yaitu orang dengan HIV ya,
kemudian, orang dengan DM, atau orang dengan imunokompromas, artinya orang dengan kekebalan tubuh yang rendah. Misalnya dia dalam terapi kanker, lupus, ya orang terus daerah yang sanitasinya, buruk dan padat itu misalnya di, lembaga pemasyarakatan. Itu adalah kelompok-kelompok yang beresiko tinggi untuk terkena infeksi laten TBC. Gejalanya gimana ya infeksi laten ini? Nggak bergejala, makanya kita, eee, challenging untuk bisa mengobati orang dengan infeksi laten TBC. Namun, infeksi laten TBC ini adalah, eee, li yang fokus kita sekarang, fokus pemerintah sekarang di mana kita mengutamakan pencegahan, ya makanya kalau tidak walaupun tidak bergejala tapi termasuk dalam 3 kelompok ini, maka dia wajib dilakukan screening TBC. Jadi diperiksa mantuk tes namanya, ya nanti kita jelaskan terkait dengan pemeriksaan screening TBC itu apa saja. Nah ini, eee, ketika pasien kena TBC ya, atau dia bergejala misalnya batuk, otomatis kita bisa menampung dahaknya. Menampung dahak itu bisa diperiksa langsung, dengan tes cepat molekular namanya. Jadi di Indonesia, di Jakarta itu udah banyak ada alat-alat tes yang bisa mengenali kuman TBC ini sampai tingkat genetiknya, gitu. Jadi kuman ini kita bisa tahu genetiknya itu eee, apakah dia masih sensitif sama obat atau kebal sama obat. Nah, apalagi tuh. Ya, intinya kita bisa periksa dan ini, ada di puskesmas-puskesmas alatnya ya. Jadi bisa dilakukan di pemeriksaannya di puskesmas. Lalu yang kedua, kalau dari dahaknya nggak ketemu, tapi kok kayaknya memang pasti, gejalanya mengarah ke TBC, kita periksa dahak nggak ada, kita lanjut ke foto ronsen. Nah, kalau ini memang kita perlu merujuk ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan yang ada ronsennya. Karena ada yang kita sebut dengan TBC klinis. Jadi nggak ketemu kumannya, tapi kita bisa lihat melalui foto ronsen. Lalu yang terakhir, yang ini ada mantuk tes. Nah, ini juga bisa dilakukan di puskesmas. Mantuk tes itu kita sebut dengan tes kulit tuberkulin, ya. Jadi tujuannya adalah ketika kita suntikan kita lakukan tes ini, mmm, zat anti TB itu akan bereaksi. Jadi intinya kalau ada kuman TBC di dalam tubuh kita, tes tuberkulinnya ini akan menunjukkan reaksi yang positif. Jadi kulitnya nanti biasanya di tempat suntikan itu jadi merah atau jadi gatal ya, atau jadi bentol di situ. Nah itu yang, eee kita lakukan sehari-hari dan bisa didapatkan pemeriksaan ini di puskesmas. Nah, ini jenis-jenis TBC. Nah, kalau saya lihat ini mungkin singkat aja ya, kalau kami di, layanan kesehatan, intinya ketemu sama pasien TBC pertama kita harus tahu dia itu masih sensitif obat atau udah kebal obat. Kalau sensitif obat bisa diobatin di puskesmas, tapi kalau misalnya, udah kebal obat kita harus melakukan rujukan. Jadi memang, saat ini belum semua puskesmas bisa melakukan, eee, inisiasi terhadap, TBC yang kebal obat. Tapi tahun depan diharapkan sudah bisa sih. Jadi nanti kita tetap bisa obatin. Lalu dari lokasi penyakit ini yang saya bilang tadi ya, jadi bisa ke seluruh tubuh, eee, di ekstra parunya itu bisa ke selaput otak, tulang, usus, kelenjar getah bening, saluran kemih, mata, dan lain-lain. Ini obatnya mungkin secara singkat, ini kayaknya, eee, intinya ada yang bilang, "Berapa bulan sih Dok, obatnya? Bisa nggak 4 bulan aja?" Saat ini kita secara program
itu, masih 6 bulan ya. Jadi minimal minimal 6 bulan. Nanti kalau ada TBC-nya di luar paru, itu mungkin nambah lagi ya, bisa 9 sampai 12 bulan. Kalau TBC ada kencing manis atau DM, itu, kita obatin lebih dari 6 bulan, biasanya 9 bulan. Karena, eee, pada orang DM kekebalan tubuhnya juga, kurang optimal dan, untuk proses apa namanya, obat itu mencapai ke organ target itu juga terganggu akibat kadar gula yang terlalu tinggi, gitu ya. Jadi memang, ini obat-obatan ini sama aja, tapi mungkin durasinya aja yang berbeda tergantung dari kasus yang ditemukan. Nah, ini untuk yang, eee, pengobatan TBC resisten obat atau yang tadi saya bilang kebal obat, saat ini ada yang terbaru bisa 6 sampai 9 bulan, kalau tidak ada kontraindikasi ya, kalau tidak ada kalau misalnya amanlah kondisi tubuhnya untuk bisa menerima regimen 6 sampai 9 bulan. Tapi kalau ternyata tidak berespon terhadap ini, ya ada panduan 9 bulan, ada yang panduan individual juga nih, tergantung si kuman ini, masih sensitif sama obat mana. Nah itu dia, eee, bisa sampai 2 tahun ya. Jadi sedihnya itu. Kenapa bisa sih sampai resisten, sampai kebal obat? Nah, mungkin di dalam slide saya nggak ada, saya cerita aja bahwa, kuman TBC itu agak bandel, ya. Jadi agak bandel, dia itu kuat ya. Kalau kita ibaratnya perang nih lawan si kuman ya, kita itu harus membunuh dia secara kontinu. Jadi nggak boleh putus nih serangannya nggak boleh putus, gitu ya. Jadi kalau kita minum obat, makanya harus di jam yang sama setiap hari. Ibaratnya kita, memberikan amunisi ke dalam badan kita ya, obat itu adalah seperti peluru ya, seperti peluru. Pelurunya dipakai buat ngebunuhin si kuman ini. Nah, kalau misalnya 24 jam waktunya cuma 24 jam nih si peluru ini, cukup di dalam darah kita. Kalau misalnya harusnya dari jam 6 sampai jam 6 besok paginya, ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 besok paginya. Nah, kalau misalnya kita lupa, baru keingetnya baru minum obat jam 10 nih, itu pelurunya udah keburu habis gitu ya. Kalau udah habis, serangannya stop, nah si kuman itu yang tadi cuman keliengan pingsan sebentar, dia bisa bangun lagi, bangun, nah bangun dia udah tahu, "Oh tadi itu saya diserangnya di kepala, saya diserangnya tuh di jantung, di perut." Nah, saat dia tahu, dia akhirnya bikin helm gitu misalnya, dia akhirnya bikin teknologi untuk menangkal. Sehingga ketika semakin sering seseorang itu telat minum obat, kuman itu sempat memiliki waktu untuk bermutasi lebih kuat menjadi, memiliki kekuatan yang tidak bisa dibunuh sama obat TBC biasa atau obat TBC lini pertama. Akhirnya dia menjadi kuman yang kebal obat, gitu. Jadi obatnya harus pakai yang lain, gitu. Obatnya mana yang sensitif, itulah yang nanti kita, eee, cek saat memulai terapi TBC kebal obat, gitu. Makanya penting bagi pasien-pasien itu untuk disiplin, istilahnya istiqomah nih dalam pengobatan TBC, sampai benar-benar tuntas, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui apakah kita terkena TBC atau tidak? Yaitu tadi saya bilang, kita melakukan screening TBC, bahkan sekarang dengan sistem yang cek kesehatan gratis oleh pemerintah Kementerian Kesehatan ini, juga salah satunya kita melakukan screening TBC, wajib semua usia
Nah, kalau misalnya ditemukan ada gejala batuk dan mengarah ke TBC, kita melakukan pemeriksaan dahak seperti yang tadi saya bilang. Bayarnya gimana, Dok? Kalau untuk s sejauh ini ya, masih sampai saat ini karena ini adalah program prioritas nasional, biaya pemeriksaannya ditanggung sama pemerintah semuanya ya, gratis. Lalu sampai sembuh, pengobatannya pun bisa sampai sembuh, ditanggung oleh pemerintah melalui pembiayaan BPJS dan, ada sebagian dari dana Global Fund ya, dari negara-negara maju lain yang, menyalurkan dananya untuk, melakukan, pengendalian terhadap penyakit menular salah satunya TBC ini, gitu. Mencegahnya bagaimana caranya? Nah ini, pastinya kalau kita belum tidak tinggal ya di lingkungan yang, beresiko, misalnya tidak ada keluarga yang sakit TBC atau bagaimana ya, kita meningkatkan, imunitas kita dengan berolahraga, istirahat yang cukup ya, rajin cuci tangan, nah pakai masker di tempat-tempat umum, tidak merokok, terus berobat jika sakit, kebersihan lingkungan dan makanan ya, terutama makanannya dijaga. Nah, satu lagi poin ya yang penting saya sampaikan, kenapa nggak boleh ngerokok sih, Dok, kalau TBC? Kan TBC katanya kuman, bukan disebabkan oleh rokok dong, Dok, gitu ya. Eee, Rokok itu asapnya membunuh tentara-tentara yang ada di saluran nafas kita, ya. Jadi salah satunya pertama yang akan dibunuh namanya makrofag, itu kayak satpam ya, kayak satpam yang menjaga paru-paru. Ketika si asap rokok masuk, satpamnya dibunuh, ya otomatis kuman TBC akan lebih musuh ataupun ya salah satunya kuman TBC ini bisa lebih cepat masuk masuk bahkan sampai ke kamar kali ya, menghancurkan, eee, alat modal hidup kita yang paling penting, yaitu paru-paru gitu ya. Nah, oke, kemudian itu pencegahannya ketika kita belum terpapar langsung sama pasien. Tapi kalau misalnya serumah sama orang TBC ya dan kemudian, tadi, ada penyakit-penyakit yang menurunkan kekebalan tubuh, kita wajib, eee, minum terapi pencegahan tuberkulosis bila beresiko, seperti itu, ya. Terapi pencegahan tuberkulosis ini, eee, sudah tersedia belum di puskesmas? Sudah. Jadi semua puskesmas, juga rumah sakit itu kita sudah memiliki TPT agar, ibaratnya gini, kumannya belum ngamuk nih, jadi baru di dalam kurungan jumlahnya sedikit. Nah, jangan nunggu sampai dia ngamuk, seperti itu. Jadi kita sudah bunuh dulu dengan terapi pencegahan. Obatnya lebih simpel, lebih kecil, pengobatannya pun lebih pendek, ya. Jadi nggak seperti mengobati orang yang sakit TBC sampai 6 bulan, walaupun ada yang sampai 6 bulan, cuman, kita memilih ada beberapa terapi bisa yang cuman 3 bulan gitu. Jadi, lebih ringan untuk menjalaninya. Nah ini, pentingnya kamu bisa jaga kesehatan dengan minum TPT atau terapi pencegahan TBC, karena TPT itu cegah TBC ya. Nah, untuk orang-orang dengan infeksi laten TBC dan minum selama 3 sampai 6 bulan. Mencegah agar TBC itu menjadi TBC aktif, mencegah TBC aktif terjadi pada orang-orang dengan kekebalan tubuh yang turun, mengurangi penyebaran TBC, dan menghindari komplikasi pengobatan lebih lanjut. Jadi kalau misalnya kita sudah mencegah, terus minum obatnya juga masih yang sedikit ya, masih yang kecil gitu ya, lebih kecil dari agent apa namanya, jenis obatnya juga lebih sedikit dibandingkan kalau kita sakit. Nah, jadi kita, lebih mudah untuk mengontrol si kuman gitu ya, membunuh si kumannya lebih gampang. Oke, mungkin, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan,
Saya sangat open untuk diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, silakan saya kembalikan ke Ibu Ade. Terima kasih Dokter Nita, penjelasannya sangat lengkap dan menyenangkan ya untuk didengarkan gitu. Walaupun kita juga serem ya dengarnya ternyata seperti itu dan kita ternyata rentan sekali untuk terkena eh, apa namanya kuman dari TBC tersebut. Eh, Tadi saya lihat ada yang baru join. Jika ada pertanyaan untuk Dokter Nita, silakan. Oke, ini ada Bobby di sini, boleh? Bobby kalau ada pertanyaan, Bob, atau pertanyaan dari Dokter Komang boleh juga. Oh, oke. Sejauh ini belum Saya ada mau sih, lagi nanya. mikir dulu. Bentar ya. Kenapa? Oh, sorry, motong. Sejauh ini belum ada. Mm-mm. Masih Mm-mm. ntar dipikir dulu. Oke. Oke, Dokter Nita, terima kasih ya untuk ininya, presentasi dan infonya. Lengkap banget. Tapi ini dok, saya mau nanya nih kan kalau saya di rumah sakit itu waktu menangani COVID itu ada pasien saya dia COVID dan juga kena TB. Nah, salah satunya itu ada yang bertanya, katanya boleh nggak kita itu yang pasien TB itu boleh makan telur nggak dok itu? Kalau itu gimana ya dok? Langsung jawab aja ya, Bu Ade ya. Ya, Oke, silakan Dokter baik. Nita. Iya, inilah di sini kita sharing-sharing aja memang ya dok ya. Kalau em, emang pasien dapat info, apalagi dengan banyaknya kanal ya, channel yang bisa eee, dia bisa googling dan segala macam, kadang dia belum bisa membedakan mana informasi yang tepat dan tidak gitu ya. Jadi untuk, telur sendiri gitu ya, telur itu kan sebenarnya kalau putihnya kan sumber protein dan kita tahu sendiri bahwa, eee, orang dengan penyakit kronis, penyakit yang lama ya lebih dari 2 minggu itu adalah terjadi metabolisme yang, yang tinggi ya, terus, kerusakan yang sel yang cukup banyak ya, cukup besar terutama pada kasus-kasus TBC itu kita lihat bahwa ada kerusakan paru dan segala macam. Nah justru protein itu adalah zat pembangun yang sangat dibutuhkan gitu ya, sangat dibutuhkan. Kalau telur boleh terutama putihnya gitu. Kalau kuningnya ya sebenarnya nggak apa-apa selama dia tidak ada masalah dengan kolesterol dan segala macam, tensinya oke gitu ya. Jadi, saya selalu bilang ekstra putih telur ya kalau misalnya untuk pasien-pasien yang TBC. Bahkan kita kalau memang dia nggak punya, kalau misalnya segala macam protein deh, bisa tahu, tempe, daging, ikan, gitu ya. Terus, bahkan susu itu juga kita biasanya provide PMT, kalau memang tidak ada, eee, apa namanya, nggak ada sakit DM. Nah, karena susu juga tinggi kalori ya sayangnya. Jadi kita selain tinggi protein, tinggi kalori, kalau kalorinya nih hati-hati juga karena, eee, kalau protein apa aja boleh, tapi ketika dia udah gabung nih sama si, tepung atau sama si, gula, itu kita juga justru hati-hati gitu, ya. Nah, setiap pasien TBC juga di awal kita pasti periksa baseline, untuk kadar gulanya dan yang wajib secara program itu adalah kita harus tahu kadar gula dan screening HIV itu, secara program. Jadi kita tahu pasien ini, tidak ada penyulit lain. Nah, jadi kita tahu kondisi awal pasien, gitu. Nah, Oh. mudah-mudahan menjawab, intinya sih telur itu boleh terutama putihnya, Dok. Gin. Dok, mau nanya dong kalau di puskesmas gitu kan berarti sebelum cek sebelum diberikan terapi TB itu berarti dicek HIV juga ya dok ya? Iya, betul, Dok. Nah, kalau dicek HIV gitu itu caranya gimana dok?
Karena kalau teman saya bilang itu ada yang sampai di swab bagian belakangnya gitu. Apa seperti itu atau hanya lewat darah aja Oke. pemeriksaannya? Baik, terima kasih. Iya, kalau untuk screening HIV itu, bisa dilakukan sekaligus melalui darah. Dengan gula darah itu. Jadi kita baseline-nya dengan rapid HIV itu lewat darah, ya. Jadi langsung pasiennya, kita kasih terapi, tapi sebelumnya kita suruh cek darah dulu. Cek darah, kalau saya kadang suka tambahin dengan fungsi liver karena kan, kita mau minum obat jangka panjang ya Pak, Bu, jadi kita harus cek. Nah, nanti takut, apa namanya, agar, nanti ke belakangnya minum obatnya bisa lancar, seperti itu. Jangan sampai ada gangguan fungsi, kita bisa tahu ini, livernya terganggu di awal, memang udah punya gangguan fungsi liver sebelum minum obat atau gara-gara obatnya, seperti itu. Itu, Dok. Jadi lewat darah, Dok. Kalau yang lewat swab dubur itu kayaknya kita nggak ngelakuin sih. Oke, iya. Terima kasih, Iya. dokter. Iya, makasih sama-sama. Dokter saya mau tanya juga dong. Tadi sebelumnya di slide keberapa ya ada TB sebelum TB paru, atasnya ada TB patu. Itu apa maksudnya dok? Itu TB paru, Dok, tapi salah tulis. Maaf ya, salah ketik ya tadi. TB Sorry, sorry. paru dan ekstra paru. Oke, nanti saya Karena perbaiki benar-benar ya, Dok, awam kan Bu, dengan slide-nya. Oke. Terus satu lagi dok. Jadi eh, masih keluarga juga itu dia dulu ada riwayat TBC, ya kan? Terus sekarang aku sih kurang tahu ya gimana di level apa beliau itu sekarang berada. Apakah sudah sembuh total apa bagaimana? Karena kan tadi dibilang nggak akan pernah sembuh total ya kan? Ya nggak sih? Nah, itu kan kalau jadi kita sebagai orang awam yang masih bersih jiwanya dan parunya itu kita harus gimana? Apakah kita harus menghindari orang tersebut atau atau karena dia sudah hidup seperti biasa gitu loh dan nggak Oke. pernah gitu. Tapi kita tahu kita bersama-sama mengetahui bahwa dia pernah punya riwayat TBC, which is diperlakukan biasa aja kayaknya gitu. Dan suaminya pun ya maksudnya life goes on. Dan kita juga apakah kita ternyata punya TBC laten kah atau gimana ya gitu. Oke, Jadi kayak raising more awareness di dalam dunia yang sudah penuh dengan keluarga. ketidakpastian ini gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakukan dok? Bagaimana kita Oke. kayak enggak berat badan pun kan seperti yang Anda lihat sendiri tidak turun, ya kan? Dan apa? Tapi dengan lingkungan seperti itu, apakah kita juga perlu eh, apa ya? Perlu membeli alat untuk ngetes dahak atau gimana sih dok? Oke. Baik, bagus nih based on ini ya, pengalaman pribadi ya. Jadi, eee, kalau TBC itu saya luruskan dulu ya, kalau TBC itu bisa sembuh, bisa sembuh. Hmm, Jadi ketika oke. selama pengobatan 6 bulan itu sebenarnya, kita pantau evaluasi 3 kali. Jadi di bulan Hmm, kedua minum obat itu kita cek dahak ulang, nanti dicek di bulan kelima itu kita cek dahak lagi ya, nanti di akhir pengobatan kita cek dahak lagi. Nah, oke. itu kalau semuanya udah negatif, itu Mm-mm. kita nyatakan pasien itu sembuh, gitu, Sembuh secara total. program. Iya, sembuh, iya. Nah, cuman memang untuk resiko relapse dan Mm-mm. reinfeksi itu sangat besar. Dalam artian, makanya pasien itu akan tetap dia sudah tidak menularkan ya, sudah menularkan, kita bilang udah sembuh ya. Nah, cuman dianya sendiri memiliki kerentanan di dalam parunya, sehingga
per 6 bulan biasanya kita akan minta dia datang datang lagi untuk check up seperti itu. Oke. Nah, em, itu tadi, nah kemudian apakah dia menularkan apa tidak selama kehidupannya dia? Ya dalam pengobatan sebenarnya 2 bulan pertama itu adalah fase penting ya, kita bilang fase intensif ya, fase awal atau fase intensif itu di mana obat itu langsung mengurangi jumlah kuman secara signifikan, melemahkan kuman secara signifikan. Sehingga setelah dia lewat 2 bulan, itu kalau dahaknya udah negatif, resiko penularannya lebih rendah, Bu, gitu. Hmm. Nah, yang 2 bulan pertama kita tetap melihat dia, yang penting protokol kesehatan sama kayak kita Covid lah. Protokol kesehatan dia pakai masker, kita nggak makan bersama, eee, ventilasi dibuka karena kuman TBC ini bisa mati dengan sinar matahari ya. Ya, Oh, kemudian oke. udaranya juga berganti, dibuat berganti gitu sehingga, eee, tidak baik juga kami tidak berharap ada stigma juga karena pasien saya tidak pernah me apa namanya, karena kan kalau seperti itu dia jadi kalau dijauhi nanti secara sosial dia juga nggak produktif ya, nanti bisa bekerjanya Mhm, terganggu, ya mhm, kan? Padahal sebenarnya dengan protokol kesehatan yang dia jalani dan pengobatan yang teratur, itu kumannya pun akan, lemah dan, resiko penularannya akan makin lama makin turun. Setelah 2 bulan itu pun, saya selalu bilang sama pasien, kalau di rumah udah boleh nggak pakai masker ya, karena udah negatif hasil dahak bulan kedua misalnya, sehingga kecuali kalau keluar, karena keluar itu resiko bisa kena lagi kan, ya. Jadi kalau mmm, mhm, lagi di jalan, lagi di keramaian, lagi pergi ke pasar misalnya, ke mana yang rame, itu resiko juga ada reinfeksi itu lagi ya, menambah beratnya beban parunya kalau ada infeksi dari tempat lain, kayak gitu. Karena belum sembuh benar kan parunya, iya, gitu. mhm, Nah, awareness di keluarga gimana? Sebenarnya kalau, kita berkontak terus-menerus ya, sebenarnya dibilangnya 3 jam berkontak dalam satu ruangan dengan orang itu saat fase awal. Fase awal itu gini, 2 bulan sebelum pengobatan dan 2 bulan sesudah dia menjalani pengobatan. Itu adalah resiko penularan yang paling tinggi. Ya, kalau kita berada di dalam ruangan yang sama dan ventilasinya kurang baik ya, terus-menerus selama 3 jam, ya itu beresiko, gitu. Resiko TBC laten tadi. Makanya walaupun nggak bergejala, kita screening yang sempat kontak sama beliau ini, terutama yang serumah dulu ya. Makanya kalau satu pasien itu kita investigasi kontak bisa 8 orang sekeliling yang kita periksa. mmm, Dulu bahkan harus, 14 orang. Nah, sekarang udah dipermudah 8 orang, siapa aja nih yang pernah kontak, yang pasti udah pasti keluarga, suami, istri, anak-anaknya gitu ya, harus dicek. Eee, itu yang tadi saya bilang dengan kalau TBC laten kan nggak bisa ngeluarin dahak, mmm, jadi kita tidak cek dahak, kecuali kalau dia ada batuk. Kalau dia batuk ya berarti arahnya bukan TBC laten tapi TBC aktif, jadi kita cek mmm, dahak. Tapi kalau oke, misalnya dia nggak ada batuk, gimana caranya kita ngeluarin dahak ya? Itu kita lakukan dengan mantuk tes tadi. mmm, Tes kulit, disuntikkan sebentar sedikit 0,1 mili di lengannya, nanti dicek lagi 3 hari. Nah, kita lihat tuh reaksi di dalam suntikan itu, di dalam tangannya ini, ada bentol nggak, ada merah nggak, gitu. Kalau ada merah atau bentol lebih dari 1 senti itu kita obatin sebagai TBC laten. Mending minum oke, obat, anggap seperti minum vitamin setiap hari tapi mmm. selama 3 bulan, gitu. Itu, Tapi jadi untuk apa, pengecekan mantuk tes itu masih gratis juga ya, Dok? gratis, masih gratis. Oke, Jadi kalau di puskesmas,
kalau di puskesmas gratis, kalau di rumah sakit itu saya nggak tahu ya, karena memang kan kalau rumah sakit kan jatuhnya fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Jadi Mm-mm. dia memang harus ada rujukan dan segala macam gitu Hmm. dari vaskes awalnya, FKTP-nya. Nah, kalau di puskesmas kan nggak perlu datang aja, tinggal datang bilang mau screening TBC. Seperti itu. Oke, baik dok, Untuk terima tes kasih. bilangnya iya. Oke, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Iya, aku mau nanya deh. Iya, Ya, boleh silakan Mas gimana? Bobi. Ya, Dokter Nita, aku mau nanya kalau eh, untuk pasien yang resisten nih, Iya. eh, nah itu kalau pasien yang resisten, kira-kira langkah selanjutnya tuh apa gitu? Kalau misalkan emang dia resisten gitu ya. Terus sama aku mau nanya juga yang kedua, kira-kira kalau misalkan di luar obat ya, sepengetahuan dokter nih, di luar obat yang tadi dokter sebutin, yang ada di tadi ada di slide sebelumnya itu aku lupa namanya apa gitu ya. Itu kira-kira kalau misalkan kita konsumsi suplemen itu juga rekomendasi nggak sih gitu? Sepengetahuan dokter gitu, tanpa menyebutkan misalkan dari brand apa gitu ya. Tapi kira-kira itu jadi rekomendasi juga sih, rekomendasi juga nggak kalau misalkan yang terkena TBC itu mengkonsumsi suplemen di luar obat misalkan kayak gitu. Itu, terima kasih dokter. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya, Mas Bobi. Pertanyaan pertama itu terkait dengan yang resisten obat atau kebal obat. Langkah selanjutnya adalah tetap sama melakukan pengobatan, cuman memang tidak bisa dilakukan di puskesmas saat ini ya. Tapi saya nggak tahu kalau di Jakarta Selatan ini mau ada inisiasi TBRO di puskesmasnya, termasuk puskesmas saya sih. Jadi nanti semua pasien TBC RO sebenarnya nanti akan bisa kita start pengobatannya di puskes. Cuman saat ini belum ya. Kalau saat ini alurnya adalah saya akan merujuk ke rumah sakit yang mampu melakukan tata laksana TBC resisten obat atau TBC RO. Di selatan itu ada Rumah Sakit Mampang, Rumah Sakit Pasar Minggu, dan Fatmawati, hanya tiga itu ya yang saat ini bisa mengobati. Nah, di sana dia menjalani proses sama kurang lebih seperti di puskesmas, kita periksa baseline-nya ya. Baseline itu kondisi-kondisi awal pasiennya ya, fungsi fungsi hati, fungsi ginjal, beberapa ada yang dirujuk pemeriksaan apa namanya, pemeriksaan psikologis ya, karena salah satu efek samping dari obat TBC RO itu ada yang juga mempengaruhi ke psikisnya ya. Jadi itu semua dilakukan di rumah sakit, nanti minum obatnya itu biasanya di awal-awal akan tiap hari datang di depan petugasnya minum. Jadi dia bolak-balik ke rumah sakit untuk minum obat di depan di depan petugas. Nah, ketika pasiennya udah mulai patuh, ya udah dinilai kepatuhannya sama petugasnya udah oke, dia baru boleh bawa obat itu pulang. Seperti itu. Nanti bedanya kalau saya melakukan evaluasi untuk TBC sensitif obat itu di bulan kedua, bulan ke-5 dan ke-6. Nah, kalau TBC resisten obat itu dia melakukan evaluasinya tiap bulan. Tiap bulan dia diperiksa dahaknya, diperiksa biakan ya. Maksudnya si dahaknya itu nanti dilakukan pemeriksaan laboratorium lah yang lebih lanjut gitu untuk mengetahui apakah si kuman ini nggak berubah sifat gitu. Takutnya udah diobatin pakai regimen TBC RO yang A, pas kita obatin dia kebal lagi nih sama si A, kita mesti ganti lagi gitu. Nah itu makanya tiap bulan itu dia harus dicek eh, dahaknya dan dilihat juga eh, apa sensitivitasnya terhadap antibiotik yang lagi diberikan. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan suplemen.
Suplemen saya nggak melarang selama, itu, tidak mengganggu minum obat utamanya, ya. Jadi, saya selalu bilang boleh minum vitamin, boleh Dok, boleh, multivitamin apa aja, terutama yang meningkatkan kekebalan tubuh yang kita tahu ya, zinc, kemudian vitamin D, ada K3 yang gitu ya. Terus, itu silakan di luar, tetap minum obat gitu ya. Kalau dari, TB sendiri butuhnya itu kan karena obat-obatannya itu mengandung isoniazid ya salah satu namanya, itu yang paling wajib perlu B6. B6 itu ada yang 25 sampai 50 mili. Nah itu B6 itu yang pasti saya resepkan juga untuk mengurangi efek samping pada, eee, akibat pemberian, obat-obatan pada pasien TBC, seperti itu. Mungkin menjawab Mas Bobi? Oke, makasih dok. Berarti yang penting nggak ini ya, nggak kontradiktif ya fungsi dari obatnya dan fungsi dari suplemen gitu ya. Jadi nggak inilah ya. Karena saya tahu juga kalau misalkan dari beberapa suplemen itu infonya kalau misalkan mau konsumsi itu jangan berbarengan dengan konsumsi obat, apalagi kalau misalkan obatnya itu emang obat yang istilahnya dikonsumsinya tuh emang karena dia lagi sakit tertentu lah. Misalkan kayak dalam hal ini kan TBC nih, berarti kan mesti konsultasi dulu yang penting ya sama dokternya gitu ya. Kalau dokternya ngasih lampu hijau, berarti boleh dikonsumsi gitulah ya dok ya, istilahnya. Betul. Intinya sih, saya selalu bilang, sama pasien obat ini khusus nih minumnya. Jadi kalau misalnya, dia minumnya kan misalnya nih mau jam 6 atau jam 6 pagi atau jam 9 malam gitu ya, dia kan kondisinya perutnya harus kosong ya minum obat ini ya. Jadi makan terakhir dia jam 7. Nah 2 jam kemudian dia baru minum obat jam 9. Nah jam 9 lah. Kalau dia minum obat terus jam 9 ya, sorry, kebalik nih pola pikirnya. Kita netapin dulu jam minum obatnya, misalnya jam minum obat jam 9, itu dia, boleh makan terakhir 2 jam sebelumnya, jadi jam 7 maksimal selesai makan. Terus boleh makan lagi kapan? 1 jam sesudah dia minum obat. Jadi dia 3 jam nih kosong nih. Nah, sama halnya dengan multivitamin ya, ataupun vitamin lain, itu pasti saya arahkan untuk di jam yang berbeda. Karena kita nggak tahu di dalam situ nanti dia akan terjadi interaksi antara obat TBC dengan, suplemen ataupun vitamin yang lain. Bahkan vitamin B6 aja saya suka pisahin, nanti minumnya kalau minum obatnya pagi, kamu minum vitaminnya nanti boleh di sore atau di malam, kayak gitu. Jadi agar tidak terganggu penyerapan dan kerja dari obat TBC ini, gitu. Oke, makasih dok menjawab. Terima kasih. Iya, iya sama-sama. Oke, kalau gitu, kalau sudah tidak ada, apakah masih ada pertanyaan lain? Dok, itu terkait yang tadi vitamin itu saya tertarik deh dok. Itu kan kita kalau vitamin itu kan ada yang larut dalam lemak dan larut dalam air juga tuh ya dok. Itu gimana kita edukasinya ke pasien TB ya gitu. Apa namanya? Apalagi sekarang tuh kan banyak tuh vitamin yang sudah dijual terpisah tuh, bukan multivitamin kayak vitamin A, vitamin C, vitamin D. Nah, itu gimana sebaiknya regimen minum vitaminnya tuh? Misal kayak yang sekarang ngetren tuh kan vitamin D tuh. Nah, itu kalau kayak gitu gimana komposisi dalam sehari gitu untuk pasiennya? Wah, pertanyaan yang bagus ya. Cuma saya nggak punya pengalaman sih terkait dengan, banyaknya vitamin yang diminum sama pasien ya. Tapi intinya sih, ya kita secara prinsip dasarnya aja bahwa si vitamin ini kan ada yang larut dalam lemak, dalam air yang seperti yang dokter bilang ya. Kalau yang, vitamin B sama C kan larut air ya, ADEK kan larut lemak, seperti itu. Jadi memang, eee, kalau untuk, apa namanya, karena saya seringnya ngeresepinnya yang vitamin B ya. Jadi kalau vitamin B ya,
bebas aja gitu kan, bebas aja lebih baik dalam kondisi, apa namanya, eee, memang kan selalu obat-obatan itu selain obat NSAID atau obat-obat yang mengiritasi lambung kan sebaiknya dalam kondisi perut kosong ya, Dok, ya, agar penyerapannya lebih baik kan, gitu. Nah, jadi kalau pasien TBC selalu saya bilang, ya intinya vitamin B-nya diminum terpisah ya, jangan barengan sama OAT, udah itu aja sih. Kalau yang, yang larut lemak tuh jarang sih, ada satu pasien yang bilang, "Saya boleh nggak minum vitamin E karena kan, kulit saya jadi agak menggelap nih setelah minum obat." Ya boleh aja asal, tidak mendekat dengan, waktu minum obatnya, seperti itu, Dok. Gimana menurut Dokter Komang? Mungkin ada saran nanti kalau misalnya bisa saya sampaikan di pasien saya, Dok? Kalau saya sih waktu itu waktu di pasien COVID ya. Karena waktu pasien COVID itu terus terang kita kan waktu pada saat itu apa namanya untuk vitamin-vitamin itu belum banyak nih yang muncul-muncul ya, nggak sebanyak sekarang. Nah, itu tuh waktu itu lebih banyak ke arah kolagen seperti itu. Nah, cuman pada saat COVID itu apa akhirnya saya pelajari tuh yang soal vitamin. Nah, waktu kalau vitamin D itu memang kan dia sebaiknya sesudah makan dan memang sebaiknya pagi. Cuman kalau misalnya pasien TB ini kan apa kebanyakan itu minum obatnya pagi ya. Ada yang pagi, ya ya bisa Heeh. ya kebanyakan pagi. Ya, Ada yang bisa maksudnya malam juga sebelum supaya tidur. Mhm. nah supaya supaya maksudnya compliance tinggi, begitu buka mata langsung ingetnya minum obat Obat, TB gitu. nah. Nah, jadi apa? Nah, kalau COVID saya selalu minta untuk sesudah sarapan tuh makannya, minum obatnya untuk vitamin D. Tapi kalau pada TB, kalau saya sih belum pernah ya. Cuman yang COVID dan TB, waktu pasien COVID dan TB itu, saya agak geser ke apa namanya ke makan siang untuk vitamin D-nya gitu. Karena kan bagaimanapun kita usahakan pada saat COVID itu untuk berjemur begitu ya. Jadi kita anggap yang paginya sudah dengan berjemur itu disuplai dengan yang untuk benar-benar regenerasi sel sarafnya dan juga seluler secara umumnya di siang yang vitamin D. Tapi kalau untuk yang hanya TB, saya nggak tahu nih begitu. Oh. Makanya diskusi seperti itu gitu. Iya, kalau saya sih pada prinsipnya, kan penyerapan intinya kan tidak terjadi interaksi saat penyerapan ya. Jadi, memang kalau pasien TBC itu kalau dia minum obat itu kan dia menentukan jamnya jam berapa, misalnya jam 6 atau jam 7 itu dia baru boleh makan paling cepat sejam kemudian gitu ya. Jadi karena, dengan asumsi bahwa si obat TBC-nya ini membutuhkan waktu 1 jam untuk diserap nih di lambung secara komplit, baru kita bisa masukkan zat lain, mau makanan padat, nanti mau vitamin. Jadi sebenarnya, eee, saat ini sih tidak ada concern yang bagaimana karena kan bisa juga setelah dia makan setelah minum obat itu ya, jadi pagi itu juga sebenarnya bisa, yang penting jaraknya minimal banget 1 jam setelah, obat TB-nya masuk, seperti itu, gitu. Kalau memang mau pagi, soalnya kalau pasien saya ada juga yang maunya, malam karena kan saya intinya prinsipnya memulai hari sama menutup hari. Kalau di tengah-tengah suka udah ke sana kemari malah lupa minum obatnya gitu. Jadi pas bangun tidur atau menutup mata mau tidur gitu. Jadi bisa malam juga. Jadi vitamin kalau kalau kita minum malam obat TB-nya kan lebih gampang lagi ya, vitamin boleh pagi, boleh siang gitu. Itu sih Dok, terima kasih banyak diskusinya. Terima kasih, Dok. Baiklah, kita nggak terasa udah jam 20.22. Ini udah isinya daging semua, Dokter Nita. Thank you banget. Webinar kali ini sangat membuka mata dan membuka paru-paru saya juga untuk lebih aware terhadap TB. Eh, ternyata kita belum bisa lepas sama sekali dengan masker ya.
dan tetap harus cuci tangan, makan sehat, berjemur. Walaupun kalau berjemur itu sekarang concernnya adalah penuaan ya kan. Jadi mungkin bisa bener tuh kolagen. Kolagen sama apa namanya sunscreen yang Iya. banyak. Ya itu makanya dok kita juga jadi aware dengan berbagai hal yang ada di luar sana. Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. Bobby, thank you juga. Dokter Komang, thank you banget semuanya. Sampai di sini saya akhiri webinar ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain lagi, mungkin minggu depan kita bisa membahas hal lain yang memang kita harus, maksudnya nggak bisa apa ya, nggak bisa cuek-cuek banget, nggak bisa statue gitu ya hari ini. Karena kan sakit itu mahal. Terus jadi alangkah baiknya jika ada program pemerintah selama itu masih bisa gratis dan kita bisa manfaatkan dengan baik, kenapa enggak ya kan? Ya, Iya. mumpung masih ada nih anggarannya. Ya begitulah. Soalnya gara-gara Trump nih mundur teratur katanya yang Global Fund ini. Jadi nanti gitu. takutnya makin Nah, kesananya. makin penting sekali informasi Iya, seperti ini, Dokter Nita. Terima kasih banget terima kasih. Iya. atas waktunya. Saya akhirin sekarang ya, Dok. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Iya, malam. Makasih. Selamat malam. Izin live ya. Insya Allah. Ya.